Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang teman-teman. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam perkuliahan psikologi klinis. Nah, untuk topik pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang penelitian dalam psikologi klinis. Nah, dalam penelitian dalam psikologi klinis ini kita akan bahas 3 subtopik utama. Yang pertama adalah penelitian dalam psikologi klinis. Dalam hal ini kita akan mencakup tentang pengantar penelitian dalam psikologi klinis. Kenapa perlu dilakukan penelitian seperti itu? Kemudian subtopik yang kedua adalah salah satu bentuk penelitian dalam psikologi klinis, yaitu adalah penelitian evaluasi program. Kemudian subtopik yang ketiga adalah penelitian tindakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja pada penelitian dalam psikologi klinis. Nah, prinsip dasar dilakukan penelitian dalam psikologi klinis ini adalah pada dasarnya meneliti itu menjadi aktivitas yang penting bagi sebuah ilmu, khususnya ilmu psikologi. Nah, sebelum melakukan sebuah penelitian yang berguna untuk pengembangan ilmu, nah baiknya ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain sense of accountability dari peneliti dan juga adalah kemampuan individu untuk mengikuti pengetahuan yang dijadikan dasar bagi praktisi klinis untuk berkembang. Nah, terkait dengan sense of accountability ini merupakan bagaimana peneliti ini tidak hanya harus memperhatikan masalah kepraktisan dan juga biaya dan juga manfaatnya bagi masyarakat, tapi dia juga harus mengikuti pengetahuan yang sedang berkembang. Kemudian kita masuk pada bahasan, yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan penelitian. Nah, ketika akan melakukan penelitian, kita harus memahami bagaimana proses insight itu terbentuk. Jadi, kenapa penting memahami proses insight terbentuk? Untuk memberikan gambaran terkait dengan kita mengetahui bagaimana dapat menimbulkan atau memunculkan insight yang terjadi pada individu. Nah, dalam hal ini pastinya akan bermanfaat dalam mengatasi permasalahan yang tentunya harus kita pecahkan dalam penelitian. Selanjutnya adalah, kemudian yang kedua adalah konsep Z-case. Nah, ini the spirit of the time, bahwa setiap ilmu atau temuan itu ada masanya dan disesuaikan dengan tren yang ada pada saat itu. Jadi contohnya adalah penelitian mengenai pandemi. Pandemi itu adalah sesuatu yang tren. Contohnya adalah masalah yang sedang tren dalam masa pandemi itu terkait dengan psikologi klinis ya. Contohnya adalah gangguan-gangguan psikologis yang bisa muncul ketika individu itu menyesuaikan diri dari era normal kepada era pandemi COVID-19. Jadi awalnya dia harus bisa bekerja dengan normal, beraktivitas dengan bebas, kemudian dia harus dibatasi secara sosial dan mobilitasnya. Ini akan menimbulkan gangguan-gangguan psikologis. Nah, dalam hal ini terkait dengan masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang tren dan mungkin tidak muncul pada masa-masa selanjutnya. Misalkan pada tahun 2030 mungkin masanya akan berbeda pada saat masa tahun 2020-an ini yang masa pandemi. Kemudian hal yang perlu diperhatikan ketiga adalah paradigma atau exemplar yang menjadi pijakan seorang peneliti. Jadi paradigma ini akan yang akan membangun kemampuan berpikir atau membangun frame individu atau peneliti untuk menyelesaikan masalah. Jadi tentunya harus berdasarkan teori atau evidence base. Nah, penelitian terkait mengenai penanganan dan pencegahan menjadi inti dalam penelitian klinis. Jadi action research. Nah, ini penelitian untuk menangani atau mencegah. Nah, ini mungkin akan kita bahas lebih lanjut ya. Dalam penelitian semacam itu biasanya dikaitkan dengan epidemiologi masalah-masalah psikologis. Nah, beberapa macam penelitian, penanganan, dan pencegahan adalah salah satunya antara lain adalah studi kasus, metode kualitatif, dan juga penelitian dengan subjek tunggal, kemudian penelitian eksperimen korelasional, dan juga studi analog. Nah, untuk
penelitian tentang studi kasus ini biasanya berbentuk laporan atau narasi. Tentang penanganan terhadap suatu klien tunggal atau single case. Single case ada sendiri. Penanganan terhadap suatu klien tunggal atau kasus tertentu, meskipun laporannya bisa saja tentang keluarga dan juga kelompok. Nah, keuntungan dari penelitian studi kasus ini adalah pada kemampuan dalam mengkomunikasi realitas kehidupan seseorang dan mendemonstrasikan seluruh prosedur terapeutik. Jadi bisa jelas disampaikan, dikomunikasikan dalam studi kasus itu tentang bagaimana proses penanganan dari suatu kasus. Kelemahan dari studi kasus ini adalah kemampuan untuk melakukan generalisasi dan kemungkinan bias yang mungkin muncul ketika kita melakukan studi kasus. Nah, jadi contohnya, misalnya kita akan melakukan studi kasus pada suatu kasus. Nah, tentunya ketika kita mendapatkan hasil bahwa kasus ini efektif dilakukan dengan penanganan A, tentunya ini tidak bisa serta-merta kita lakukan pada kasus yang lainnya, karena setiap kasus itu memiliki karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Jadi kelemahannya adalah fokus pada generalisasi atau aplikasi pada kasus yang lainnya. Selanjutnya adalah metode kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan analisis informasi dari setting yang natural secara ekologis. Nah, pendekatan ini bersifat open-ended dengan alat bantu berupa file note. Nah, kelemahannya adalah ada faktor intuisi dan subjektivitas peneliti. Jadi, ketika peneliti melakukan interpretasi dari data yang diperoleh dari penelitian kualitatif, ini adalah adanya faktor intuisi yang dimiliki peneliti yang mungkin dapat mempengaruhi hasil atau pembahasan dari hasil penelitian tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penelitian dengan subjek tunggal atau yang sering kita sebut sebagai single case. Ini penelitian pada subjek satu. Kalau tadi studi kasus, subjeknya tidak hanya satu ya, mungkin bisa lebih dari satu. Nah, tapi laporannya sebagian besar terkait dengan satu kasus. Tetapi kalau penelitian subjek tunggal, ini adalah penelitian pada klien satu klien. Kemudian penelitian eksperimen, studi korelasional, dan studi analog. Penelitian eksperimen itu merupakan penelitian yang memberikan perlakuan terhadap suatu permasalahan untuk diketahui efektivitasnya seperti apa, seperti itu contohnya. Kemudian studi korelasional itu studi untuk mengetahui hubungan, adakah hubungan. Kemudian yang terakhir ada studi analog. Nah, kita akan bahas tentang beberapa hal penting yang menjadi landasan dalam penelitian penanganan dan pencegahan. Nah, yang pertama adalah isu-isu kriterion. Isu-isu kriterion ini dapat berupa laporan diri pasien yang dapat dijadikan kriteria dalam kita meneliti. Kemudian perubahan aktivitas dan hubungan. Kemudian judgement dari ahli atau profesional. Nah, selanjutnya adalah isu-isu placebo. Isu-isu placebo ini, yang dimaksud sebagai placebo ini adalah perlakuan-perlakuan atau efek perlakuan yang diberikan kepada individu atau subjek, tetapi dapat meredakan gejala yang dialami oleh subjek tersebut karena subjek tersebut telah diberitahu bahwa itu dapat meredakan. Jadi ada isu placebo. Pengetahuan atau informasi yang didapatkan dari individu terkait dengan perlakuan yang akan diberikan. Itu terkait dengan isu placebo. Selanjutnya adalah efikasi dan versus efektivitas. Nah, efikasi ini merupakan kemampuan untuk keyakinan untuk mencapai atau kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan efektivitas adalah efektif. Apakah perlakuan itu efektif
tidak hanya dalam efektif menurunkan, tetapi berkelanjutan menurunkan atau berkelanjutan mengatasi masalah itu. Nah, jadi efikasi dan juga efektivitas. Kalau efikasi ini bisa mencapai satu tujuan, jadi berhenti pada saat itu, atau efektivitas itu berkelanjutan signifikan, menurunkan gangguan masalah atau gangguan psikologis atau menurunkan gejala dari gangguan tersebut secara signifikan dari waktu ke waktu, ataukah hanya sebatas efikasi, mencapai pada satu tujuan target tertentu saja. Kemudian yang keempat adalah variabel independen pokok. Nah, variabel independen pokok ini merupakan salah satu yang meliputi karakteristik dari klien, apakah dia laki-laki, perempuan, apakah dia dapat terbuka atau resisten, dan lain-lain. Kemudian situasi kehidupan, kondisi yang dialami oleh individu, atau kondisi-kondisi situasi yang ada pada individu atau subjek tersebut. Kemudian pekerjaan, waktu luang, dan juga kegiatan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik terapis. Kompetensi yang dimiliki terapis, bagaimana terapis dapat membangun raport, ini dapat memengaruhi hasil dari penelitian. Selanjutnya kita bahas tentang tipe penelitian lainnya yang juga kerap dilakukan oleh peneliti di bidang psikologi klinis, yaitu adalah meta-analisis dan juga outcome studies. Kemudian selanjutnya adalah penelitian tentang proses psikoterapi. Nah, dalam penelitian tentang proses psikoterapi, baiknya itu mencakup tentang proses research, kemudian outcome research, hasil dari penelitian, kemudian rekaman saat terapi berjalan. Rekaman saat terapi berjalan ini dapat menggambarkan tentang efek interupsi, efek reframing, dan EMDR, kemudian struktur analisis of social behavior, kemudian personal coercion, dan juga reward. Nah, ini merupakan hal-hal yang dapat kita gali dari rekaman pada sesi terapi berjalan. Kemudian dalam proses psikoterapi, penelitian proses psikoterapi ini juga harus mencakup tentang strategi evaluasi psikoterapi. Nah, jadi ini strategi evaluasi psikoterapi yang dapat dimanfaatkan oleh reviewer atau pembaca untuk mengantisipasi bagaimana psikoterapi tersebut dapat berjalan lebih efektif ketika diaplikasikan untuk menangani permasalahan. Kemudian menggunakan model-model untuk memperbaiki penelitian dan teori analisis PET analysis dan juga structural equation modeling. Nah, ini penelitian yang juga menggunakan bantuan aplikasi structural equation modeling dan juga menggunakan teori PET analysis. Jadi teori PET analysis itu contohnya seperti kalau kita mau meneliti 3 variabel, di mana variabel A dimungkinkan dia memiliki hubungan atau mempengaruhi variabel B, tetapi ada satu variabel yang ketika individu itu memilikinya, yaitu C, dari A melalui C, ini hasilnya lebih tinggi dibandingkan hasil ketika dia variabel A hanya langsung menuju ke B. Nah, itu nanti teman-teman bisa pelajari saat di materi kuliah metode penelitian. Nah, kita masuk pada subtopik bahasan yang kedua, yaitu penelitian evaluasi program. Nah, sebelum masuk ke evaluasi program, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan evaluasi. Nah, evaluasi adalah proses memastikan bidang-bidang keputusan yang dimaksud, menyeleksi informasi yang tepat guna, dan mengumpulkan serta menganalisis informasi agar dapat melaporkan rangkuman data yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam menyeleksi alternatif. Jadi dapat dimanfaatkan untuk pengambil keputusan untuk memberi keputusan dilanjut atau dimodifikasi seperti itu. Kemudian evaluasi program diperuntukkan
pada agensi atau institusi yang menjalankan suatu program tertentu. Jadi konsepnya adalah evaluasi program itu bisa dilakukan terhadap program yang sedang dilakukan, sedang berjalan, atau yang telah berjalan, atau yang sudah selesai. Nah, seperti itu. Evaluasi ini digunakan sebagai komponen umpan balik atau feedback dari program tersebut. Ya, feedback ini dapat digunakan oleh pembuat keputusan atau pengambil keputusan untuk memutuskan dilanjut atau perlu dilakukan modifikasi atau penyesuaian. Nah, menurut Sadis, ini mengungkapkan 4 dasar pengetahuan yang diperlukan untuk menyusun sebuah teori yang komprehensif terkait dengan evaluasi. Nah, apa saja dasar pengetahuan tersebut? Yaitu yang pertama, pengevaluasi harus memahami tentang berbagai program sosial agar dapat mengidentifikasi kapan program paling tepat dilakukan. Jadi si pengevaluasi itu harus memiliki pengetahuan tentang program-program sosial. Kemudian memahami hal ikhwal teori sosial. Jadi dia harus mengetahui tentang konteks-konteks sosial yang mungkin terjadi. Nah, dalam hal ini dapat digunakan untuk menyikapi tentang program-program yang sedang berlangsung. Kemudian teori eksplisit untuk dapat membedakan program yang baik dan buruk. Jadi dia harus memiliki teori eksplisit untuk kapan saat tepat untuk menerapkan program A dalam situasi A atau menerapkan program B pada situasi yang lain. Seperti itu. Kemudian pengetahuan yang keempat adalah metode untuk membangun pengetahuan yang valid tentang berbagai program. Jadi harus menguasai metode-metode untuk program yang akan dilakukan atau akan dievaluasi. Selanjutnya ada tipe-tipe evaluasi. Ini yaitu evaluasi proses, evaluasi hasil, evaluasi formatif, dan juga evaluasi sumatif. Nah, kalau tadi terkait dengan tipe-tipe evaluasi, kita masuk pada langkah-langkah dalam studi evaluatif atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian evaluasi program. Yang pertama adalah pertimbangan evaluabilitas. Jadi, latar belakang perlu dilakukan evaluasi itu seperti apa. Nah, kemudian menetapkan maksud dan tujuan, menetapkan tujuan dari evaluasi. Nah, supaya dapat diterapkan dalam penelitian tersebut. Kemudian mengartikulasikan programnya, bagaimana menjelaskan tentang programnya itu seperti apa. Nah, kemudian menetapkan sasaran dan efek-efek yang diantisipasi yang akan timbul. Kemudian menetapkan variabel antecedent, kemudian menetapkan variabel intervening yang mungkin berpengaruh. Kemudian menentukan cara mengukur. Di sini perlu digambarkan metode pengukurannya, teknik pengukurannya bagaimana. Kemudian mengembangkan desain penelitian. Dan selanjutnya adalah penggunaan dan penyebarluasan temuan. Nah, ini lebih kepada saran-saran yang bisa diberikan berdasarkan evaluasi program itu. Selanjutnya adalah masih terkait dengan penelitian evaluasi program. Nah, penelitian evaluasi program itu erat kaitannya dengan pembangunan kebijakan. Nah, dalam pembangunan kebijakan itu akan menghadapi tantangan-tantangan, yaitu antara lain menurut Kistler dan Simkin dan juga Morton adalah tantangannya bagaimana menghimpun para spesialis, menghimpun para profesional spesialis untuk membangun kebijakan. Kemudian bagaimana memanfaatkan jaringan sosial. Jaringan sosial ini bermanfaat untuk dalam rangka mungkin dalam rangka untuk melakukan asesmen terhadap program yang sudah berjalan, ataukah dalam rangka untuk mensosialisasi tentang hasil evaluasi program. Kemudian bagaimana memanfaatkan sumber-sumber kesehatan mental dalam sistem kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang ada sebaik-baiknya.
Kemudian langkah dalam memastikan ke semua pihak bahwa gaya hidup dapat mendukung kesehatan mental. Nah, ini tantangannya. Bagaimana suatu gaya hidup ini dapat mendukung kesehatan mental dari individu, atau bagaimana menimbulkan kesadaran bagi orang agar aware dengan kesehatan mentalnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah membangun program pencegahan yang efektif. Ini bagaimana program-program preventif tepat dilakukan untuk mencegah suatu masalah itu berkembang. Nah, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya, penelitian kesehatan mental perlu memiliki cakupan yang luas dan cita rasa lintas disiplin. Jadi perlu menggunakan pendekatan multidisiplin, makanya perlu dilakukan kolaborasi juga. Nah, subtopik bahasan yang selanjutnya adalah penelitian tindakan atau action research. Nah, action research ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual. Nah, action research ini juga merupakan langkah-langkah nyata dalam mencari cara yang cocok untuk memperbaiki keadaan, lingkungan, dan meningkatkan pemahaman terhadap keadaan dan lingkungan tersebut. Jadi, bagaimana menangani masalah, cara nyata atau langkah nyata untuk menangani masalah. Kemudian menurut Grundy menjelaskan bahwa action research merupakan usaha perbaikan pemahaman cara dan kondisi yang dilakukan secara kolaboratif. Jadi, ada unsur dari kolaboratif yang penting menurut Grundy. Kemudian menurut Sagor, ini mengatakan bahwa action research is conducted by people who want to do something to improve their own situation, untuk meningkatkan situasi mereka atau memperbaiki situasi. Kemudian menurut Calhoun, ini menjelaskan bahwa action research merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas dan penampilan organisasi. Jadi untuk usaha untuk meningkatkan sesuatu atau memperbaiki penampilan sesuatu organisasi atau komunitas. Nah, penelitian tindakan ini sangat cocok untuk bidang psikologi yang bersifat terapan. Jadi aplikasi. Nah, ciri-ciri penelitian tindakan ini adalah yang pertama adalah praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dan juga dalam dunia kerja. Jadi praktis penelitian tindakan. Ada masalah, kita punya teori, evidence based, terapkan untuk mengatasi masalah terselesaikan. Seperti itu praktis. Kemudian ciri yang kedua adalah menyediakan rangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan perkembangan-perkembangan baru yang lebih baik daripada cara pendekatan impresionistik dan fragmentaris. Nah, cara penelitian ini juga empiris dalam artian bahwa penelitian tersebut ini mendasarkan diri pada observasi aktual dan data mengenai tingkah laku, dan tidak mendasar pada pendapat subjektif yang didasarkan pada pengalaman masa lalu. Jadi berdasarkan tentang evidence based, observasi aktual dan data mengenai tingkah laku yang kita peroleh dari hasil asesmen. Kemudian yang ketiga adalah fleksibel, adaptif, dan membolehkan perubahan-perubahan selama masa penelitiannya dan mengorbankan kontrol untuk kepentingan on the spot experimentation dan juga innovation. Kemudian yang ketiga adalah walaupun berusaha supaya sistematis, namun penelitian tindakan ini kurang tertib secara ilmiah. Karena itu validitas internal dan eksternalnya lemah. Nah, tujuannya bersifat situasional. Kenapa demikian? Tujuannya bersifat situasional. Sampelnya itu terbatas dan juga tidak representatif. Nah, dan kontrolnya terhadap ubahan bebas sangat kecil. Nah, oleh karena itu, walaupun hasil-hasilnya berguna untuk dimensi praktis, namun tidak secara langsung memberikan sumbangan pada ilmu. Nah, itu terkait dengan ciri-ciri penelitian tindakan.
Kemudian kita masuk pada prosedur penelitian tindakan. Nah, menurut Kemis dan McTaggart dalam bukunya The Research and the Action Research Planner, ini menjelaskan bahwa penelitian tindakan mempunyai prosedur penelitian yang khusus. Nah, prosedur penelitian khusus ini tentunya berbeda dengan penelitian yang lain, di mana prosedur penelitian tindakan ini membentuk siklus seperti spiral yang terdiri dari ini, seperti siklus spiral ya teman-teman ya nih. Nah, di sini terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, apabila perubahan belum seperti yang diharapkan, ini perencanaan, kemudian tindakan dan observasi, kemudian refleksi. Apabila perubahan belum terjadi, maka siklus itu diulang lagi dari perencanaan, plan, kemudian action, tindakan dan juga observasi, kemudian ke refleksi. Nah, begitu seterusnya sampai ditemukan adanya perubahan. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan atau uraikan terkait dengan penelitian dalam psikologi klinis. Nah, selanjutnya ada tugas bagi teman-teman, yaitu tugasnya simpel saja. Carilah contoh penelitian evaluasi program atau penelitian tindakan, tentunya yang ada kaitannya dengan permasalahan psikologis ya. Nah, kemudian catatlah poin penting dalam penelitian tersebut yang meliputi judul penelitiannya, latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode, teknik analisis, dan pembahasan serta kesimpulan dari penelitian yang Anda temukan tersebut. Baik, selamat berlatih dan mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.